2 porsi. Iya. Dulu pun ada palinnya 2 porsi. Yang ini lah, yang ada kok. Sabar Bang. Oh, sabar ya. Ada 35 lah. Tadi awaknya aja. Awak aja sport sih. Udah bikin lah. Dan tadinya mana ada nih? Tiga ya? Satu lah. Ini satu lah. Poin palu ala ya. Ini sebabnya nah sini bang. Orang tadi nah, ini kan nah. Bikin apa dulu? Tadi lah. Yang orang gue. Ini palunya terkecil nah. Nah guys, di depan kita sudah ada apa namanya nih, kuliner tradisional khas Hulu Sungai Selatan. Namanya ialah ketupat kandangan ya. Ini depan kita ini sudah ada kuahnya nih. Nah, ketupat kandangan ini yang saya bilang tadi khas dari Hulu Sungai Selatan atau tepatnya Kota Kandangan, yaitu terbuat dari apa namanya nih? Terbuat dari kuah santan ya. Ini kuah santan kental nih. Cuma biasanya kalau dari pengalaman saya makan apa namanya makan Kota Kandangan kan biasanya lemaknya itu berpisah. Cuman ini kayaknya ibu penjualnya digabung langsung, nggak masalah sih, sama aja. Nah kan lihat kan nih teksturnya creamy banget nih. Tekstur santannya creamy banget. Dia itu dimakannya dengan apa namanya, dengan ikan gabus ya. Kalau orang sini bilangnya ikan haruan. Nah, ikan gabus yang dimasak asap. Nah, penampakannya kayak gini. Biasanya apa namanya, dimasak asapnya dengan menggunakan apa itu serabut kelapa itu atau arang batok kelapa itu. Cara masaknya juga lama nih. Dari sekilas sih penampilannya kalau lihat kayak gini kan mirip unagi yang khas Jepang itu. Cuma nggak usah jauh-jauh ke Jepang deh, di sini juga ada yang mirip ikan gabus nih, ikan gabus asap. Nah, saya ini penasaran nih gimana rasanya. Kita cicipi ya. Oh lupa, sebelum kita cicipi ini saya mau nunjukkan ketupatnya dulu. Nah ini ketupatnya nih, kan tadi namanya ketupat kandangan, masa yang dimakan kuahnya aja nggak ada ketupatnya, kan lucu kayak gitu. Nah ini dia ketupatnya guys. Nah ketupatnya kayak gini nih. Ini saya sudah belah tadi jadi 2 bagian nih. Teksturnya padat, tapi nggak terlalu berlemak nih kayaknya ketupatnya ini. Cuma kuahnya berlemak banget, lemak santan ya. Kita taruh aja ya, kita cemplungin nih. Nah, kita cemplungin aja. Ini tadi dapat 3 ketupat nih. Kita coba 2 ketupat dulu ya. Nah guys, biasanya guys ya, orang apa namanya, makanan ini biasanya dimakan pakai tangan ya. Makanya pakai tangan biasanya, karena emang khas sananya memang kayak gitu. Cuman sini saya supaya mudah pakai sendok aja. Kalian menjelaskan kepada kalian nih tekstur ketupatnya dulu ya, gimana ya, kita coba. Oh bukan, kita coba kuahnya dulu. Nah kuahnya ini, nah ini kuahnya creamy banget kan. Kita coba ya gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari lidah saya ini kuahnya creamy banget nih. Ditambah ada rasa-rasa smoky dari ikan gabusnya nih. Oh ini kayak gini nih. Kan bikin kuahnya dulu kan. Habis bikin kuahnya apa namanya, ikan gabusnya dimasak asap. Sesudah ikan gabusnya dimasak asap, daging ikan gabusnya itu langsung dicemplungin ke dalam kuahnya itu. Makanya ada aroma asap dari bakaran ikan gabusnya masuk ke dalam ke dalam kuah santannya ini. Wah ini benar-benar
Bener-bener apa, nggak menyangka saya rasanya kayak gini. Ini enak banget nih, kayak cita rasa ini. Ada manis, ada asinnya, tapi ada lebih dominan ke agak asin ya, karena kan apa namanya, ini makanan berlemak ya, wajar aja itu. Tapi buat pecinta makanan yang gurih-gurih asin nih, wah recommended banget ini. Sekarang kita coba pakai ketupatnya ya. Nah ini ketupatnya, wah ketupatnya teksturnya pecah gitu ya. Ini memang sih, memang kayak gitu, nggak kayak ketupat yang dibikin sate atau ketupat lontong, itu bukan. Dia lebih pecah kayak gitu, makanya kan bisa pakai tangan gitu, dihancur-hancur kayak gitu. Kita coba nih. Benar. Ketupatnya padat, cuman kalau digigit tuh dia mecah gitu. Kayak beras-beras yang kan ketupat dari beras. Jadi beras-beras yang menggumpalnya jadi ketupat itu dia pecah di mulut. Karena dengan kuah ini. Oke gitu. Jadi itu kombinasinya ya, kombinasi yang menarik nih. Jadi kalau makan ketupatnya aja tanpa kuah, rasanya memang agak kurang, nggak ketahuan kalau ketupatnya aja. Tapi ketika kita coba makan apa, pakai kuahnya. Coba ya, saya coba potongan besar nih. Kita coba pakai kuahnya. Dia pecah. Kayak makan nasi itu, pecah gitu. Jadi sangat enak nih. Nah sekarang kita makan ikannya ya. Ikan asap, ikan gabus asapnya gimana nih? Yang kata saya tadi mirip unagi. Nah, wah. Ini teksturnya nih lembut banget nih. Kayaknya besar nih. Nah ini dia. Ini adalah ikan gabus asapnya guys. Kita makan pakai kuahnya. Kuahnya creamy banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Benar sesuai apa yang saya tebak tadi. Ikannya ini lembut banget nih. Nggak ada tulangnya kan, ikannya lembut. Ditambah ada aroma asap dari bakaran, dari apa namanya, dari proses pengasapan itu. Wah ini enak banget nih. Ditambah kuah yang creamy, wah sangat gurih. Apa namanya, ini mungkin karena lama setelah diasap itu kan, diasap lama, habis itu dicemplungi langsung ke kuahnya itu, jadi air kuahnya itu juga meresap ke dalam dagingnya ini nih guys. Mungkin gini, lihat nih guys. Nah itu kan lihat nih, ini kan bagian teksturnya ini lembut nih. Jadi di bagian dalamnya ini teksturnya ini menyatu dengan kuahnya masuk ke dalam daging. Jadi ketika kita makan itu ada rasa asinnya dapat, ada rasa gurihnya, ada rasa manis dari ikan gabusnya, dan juga jangan lupa ada juga rasa smoky dari bakaran asapnya ya, dari asap pengasapannya itu. Wah ini sangat enak nih. Jadi buat kalian yang berdomisili di luar Kalimantan bisa mencoba nih jajanan ini nih. Kuliner tradisional khas Sungai Selatan ini nih. Ini dia. Hampir sama sih sama apa namanya, ikan pe ya, ikan pe asap itu, atau ikan pari asap. Hampir sama ini. Cuman dia di kuah yang lebih otentik itu. Saya makan aja. Biasanya orang sini atau orang makanan khas Sulawesi Selatan ini dia makannya pakai sambal terasi nih. Cuman tadi saya nggak review awal, saya mau coba sedikit aja sambalnya sama kuahnya. Saya mau benar-benar mencoba merasakan gimana enak kuah dan ikannya ini. Nah kita coba sama sambalnya ya, kuah sama sambalnya langsung aja kita coba. Bismillah. Benar-benar enak, cocok banget, sangat cocok dengan sambal apa namanya ini, dengan sambal terasi ini. Sangat cocok dengan dengan ketupat kandangan ini. Tapi sayang nggak ada nih, kurangnya satu aja nih, nggak ada jeruk nipis. Nah, kalau ada jeruk nipis atau jeruk apa itu namanya itu, yang kulitnya apa itu saya lupa itu, pokoknya sejenis jeruk nipis yang dari Banjar sini ya. Itu sangat enak kayak gini, tambah gurih nih, segar jadinya. Tapi nggak apa-apa, ini aja sudah enak.
Jadi buat kalian yang pengen coba ketupat kandangan nih, khusus di bulan puasa ini, kata ibunya tadi jualan di depan Pasar Kuliner Martapura ya. Beliau jalannya tadi jualan di pinggir jalan ya. Tapi kalau nggak bulan puasa, beliau jualannya di pasar kulinernya di dalamnya. Nah, jadi nanti buat sahabat-sahabat Bikiau yang ada di luar Kalimantan yang pengen coba atau yang dari dalam Kalimantan yang belum pernah mencoba ketupat kandangan, saya recommended juga nih. Tapi kalau yang nggak suka makan ikan, tadi beliau juga ada menunya deh, ikannya pakai telur bebek kayaknya. Nah, itu juga ada itu. Sama tadi ada juga daleman ikannya nih. Isi perut ikannya juga dibikin asap. Wah, itu malah tambah enak tadi tuh. Tadi saya minta maaf, saya nggak bisa nanya-nanya kepada ibunya. Saya takut ganggu ibunya sebab pembeli beliau banyak, penggemar beliau juga banyak. Penggemar makanan khas Hulu Sungai ini. Sangat enak nih. Jadi mungkin cukup di sini dulu video saya. Nanti kita sambung ya. Kita sambung di video selanjutnya. Nanti kita akan review kembali tentang makanan-makanan street food atau tentang makanan tradisional. Nanti saya review kembali. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari uploadan video saya. Bye, saya habiskan dulu nih.